Shalom. Haleluya, haleluya. Sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat, semakin cerdas. Salam jumpa dalam program Sahabat Umat. Program hasil kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah DKI Jakarta dengan Radio Pelita Kasih FM. Haleluya. Sebelumnya perkenalkan saya Pendeta Dr. Kolonel Robert Haposan, Pandiangan Master Teologi, selaku Kasub Dinas Pembinaan Mental Rohani Protestan, Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. Saya Pendeta Gereja Bethel Indonesia di GBI Mawar Saron. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa, kita tunduk kepala. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami ingin share akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi para pendengar sahabat Radio Pelita Kasih FM dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat buat kami, bisa kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, dimuliakan Tuhan dimanapun berada. Saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab di kitab 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan membacakannya, saudara mendengarkan dengan baik. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan firman ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat, semakin cerdas. Saya sengaja mengungkap satu perikop ini karena di sini ada nasihat yang sangat penting. Memang kalau dicek ini pelajaran eskatologi, biasanya cukup berat untuk mahasiswa teologi ya. Tapi saya selaku hambanya merindukan supaya sampai umat dimanapun berada terjangkau oleh Radio Pelita Kasih. Umat yang semakin sehat, semakin cerdas karena hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Saya ingin menandaskan ada pesan khusus dalam firman Tuhan ini. Apa kata? Supaya setiap umat Tuhan memahami tidak
berduka cita tentang kematian. Pak, kematian itu sudah pasti duka, pasti itu pembelaan kita. Betul, memang secara fisik, secara manusiawi, kematian kita akan berduka. Tapi dengar baik-baik di ayat firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus menasihatkan, kematian itu adalah untung bagi anak-anak Tuhan yang beriman padanya. Dan selama kalau kita hidup harus memberikan buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah hidup baru, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayat ini penting mengatakan, jangan, atau saya ulangi ayat 13. Saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang mempunyai pengharap, yang tidak mempunyai pengharap. Saudara, kematian memang duka cita. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kematian pasti duka cita. Jangankan kematian, dari keluarga kita kena COVID saja kita sudah gerusa-gerusu, sudah mungkin cemas, walaupun ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan jangan cemas, jangan khawatir. Jujur mungkin kita khawatir, tapi dengar bahwa kematian di dalam Tuhan Yesus, iman percaya kita adalah bertaut dengan hati Tuhan Yesus di hadirat Bapa kita di surga. Itulah keintiman kita. Berarti siapapun anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang intim dengan Tuhan, kematiannya, dalam cara matinya mungkin kita nggak bisa duga. Ada yang mati karena pesawat jatuh, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati dalam peperangan, ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena sakit COVID. Dengar baik-baik, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Betul, berduka sebentar. Kenapa? Ada pengharapan yang kekal, bahwa rohnya, yang mati jasad kita, daging kita, tapi rohnya, jiwanya, rohnya ada di tempat yang nyaman, disiapkan Tuhan untuk saudara-saudara kita. Lalu selanjutnya ayat yang ini nanti akan memperjelas kehidupan kita, mengingatkan kepada kita. Maka saya tadi katakan ini sebenarnya ungkapan eskatologi. Bagaimana, tapi secara ringkas saya harus ungkap untuk berupaya mengingatkan, berupaya menasihatkan kita, berupaya menghibur. Kita nggak bisa duga situasi masa kini, situasi COVID ini. Dalam 2 minggu yang lalu saja, saya selaku hamba Tuhan, saya yang lulusan LC, saudara tahu LC, para sahabat Radio Pelita Kasih, lulusan COVID. Ternyata saya sempat melayani, menguburkan yang kena COVID. Puji Tuhan, haleluya, saya tetap sehat untuk kemuliaan Tuhan. Baik sahabat Radio Pelita Kasih, saya akan melanjutkan renungan ini setelah yang satu ini. Nah, kita kembali bersama saya, Pendeta Dr. Kolonel Robert Haposan Pandiangan, Master Teologi dari Subdispin Rohprot, Dispintalat, dan saya selaku Pendeta Gereja Bethel Indonesia. Saya ingin melanjutkan lagi dari perikop yang saya bahas, kiranya memberkati saudara-saudara. Bahkan rapi sekali sistem yang Tuhan siapkan buat kita semua manusia. Apa katanya? Bila saatnya nanti para malaikat Tuhan meniupkan trompet sangkakala, akhirnya dunia, lalu apa dikatakan? Di dalam ayat ini dikatakan, kalau saat itu datang Tuhan Yesus, sering disebut kalau dalam ilmu teologi kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan, maka orang-orang yang meninggal secara fisik akan dibangkitkan. Mungkin kita bertanya-tanya, tapi apalah, toh belum pernah ada. Artinya, kita percaya, mengimani, seperti inilah sistem yang akan terjadi.
orang-orang, saudara-saudara kita yang kita kasihi, papa mama yang kita sayangi, kita hormati, yang kita cintai, yang telah mendahului kita. Dengar, fisiknya memang sudah mendahului kita, tapi rohnya di tempat yang nyaman. Lalu bahkan mereka nanti akan terlebih dahulu dibangkitkan. Lalu bagaimana keberadaannya? Saya dan saudara seandainya masih hidup waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kata firman Tuhan tadi di sini, kita dirubah dalam sekejap. Pengertian dalam sekejap, ya sekejap mata. Tuhan Maha Kuasa mampu melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan Maha Kuasa mampu, Allah yang Maha Kuasa itu mampu menjadi manusia, masuk dalam rahim wanita perawan. Jadinya Yesus Kristus bukan karena persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Di Matius 1 ayat 25 mengatakan, tapi Roh Kudus mampu sesuatu yang tidak nalar secara medis. Kalau Tuhan berkehendak, ini pun nanti akan terjadi. Orang-orang yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, setelah orang-orang yang mati secara daging dibangkitkan dari manapun dibangkitkan, mungkin kegemparan dunia akan terjadi. Maka kita dibangkitkan, lalu apa yang terjadi? Kita menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Berarti kalau diungkap panjang lebar, saya membutuhkan banyak waktu kalau saya harus ungkap panjang lebar, Pak. Kita akan bersama-sama menyongsong di awan-awan. Tuhan Yesus belum menjejakkan di bumi, lalu kita kemudian menghakimi dunia. Lalu selanjutnya lagi, nanti akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Penandasan ayat 18. Karena itu hiburkan seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat dan semakin cerdas, berarti ayat-ayat 13-17 ini adalah ayat-ayat penghiburan, ayat-ayat yang memberkati. Kata kalimat-kalimat yang ternyata betul. Coba renungkan satu persatu. Apa itu? Nasihat bahwa kematian secara fisik memang berduka buat kita, tapi janganlah berduka terlalu lama. Kalau kita tahu yang kita cintai, kita sayangi, kita hormati, mungkin orang tua kita, saudara kita, suami atau istri kita, anak kita lebih mendahului kita. Dengar baik-baik. Secara fisik memang mungkin kita duka, jangan berlama-lama, tapi rohnya ada dalam tempat yang nyaman. Kalimat saya yang nyaman disiapkan Tuhan di sana. Nanti akan bersama-sama, bahkan nasihat, bahkan ayat firman Tuhan mengatakan nanti akan dibangkitkan. Bagaimana caranya? Cara Tuhan. Tuhan Maha Kuasa membuat segala sesuatu tanpa modal, tanpa bahan pun bisa. Jadilah bumi jadi, jadilah terang jadi. Menurunkan roti dari pabrik surga bisa. Roti mana? Untuk memberikan makan mulut sekian banyak orang Israel bisa. Apatah lagi membangkitkan. Saya sebagai hamba Tuhan, untuk saudara-saudara sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat dan semakin cerdas, dengarkan, tandaskan ayat ini. Beritakan juga ayat-ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18 ini kepada saudara-saudara kita. Saya sengaja ini yang saya kupas karena apa? Saya melihat di masa pandemi COVID-19 ini, terlalu banyak saudara-saudara kita bersedih. Lalu dikatakan, saudara saya Pak, om saya Pak, papa saya Pak kena COVID. Ada yang sehat, puji Tuhan, haleluya. Ada yang lanjut dengan meninggal. Dengar, itu boleh perpisahan yang sesaat duka cita, tetapi penghiburan selamanya dijaminkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah selalu kesempatan yang indah buat saya, bagi saya dan saudara yang masih hidup. Karena ayat
firman Tuhan yang lain mengatakan, kematian itu untung, tetapi kita hidup ada memberi buah. Berikanlah buah-buah hidup baru, buah-buah pertobatan, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan buah-buah yang menjijikkan di hadirat Tuhan. Yaitu apa? Pertengkaran dan kebencian dan mungkin segala macam. Saat ini firman Tuhan ini kiranya menandaskan, memberikan penghiburan buat saudara dan saya dimanapun berada. Kiranya nasihat-nasihat firman Tuhan ini menjadikan penghiburan yang sungguh-sungguh untuk saudara-saudara sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat dan semakin cerdas. Cerdas untuk memahami firman Tuhan, bijaksana untuk mengetahui akan firman Tuhan, dan teruslah tampil menjadi anak-anak Tuhan yang berkobar-kobar semangat, karena selama kita masih hidup, masih diizinkan Tuhan kita sehat walafiat, teruslah kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pasti menjamin kehidupan surga untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Demikianlah para sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat dan semakin cerdas. Kiranya menjadi berkat renungan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi penghiburan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menikmati share akan firman Tuhan. Kiranya ayat-ayat firman Tuhan yang kami ceritakan dalam waktu yang singkat ini menjadikan penghiburan buat keluarga umat-Mu, umat yang mengasihi dan menghormati-Mu Tuhan. Segala pengalaman-pengalaman yang pedih, yang menyakitkan, yang mengharu biru perasaan kami, Allah Roh Kudus hiburkan keluarga umat-Mu dimanapun berada. Hiburkan kami Tuhan warga Indonesia, supaya kami tahu menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ada Tuhan Yesus Kristus yang bersama kami. Ada para malaikat Tuhan yang Engkau utus melayani kami dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami terhibur akan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Demikianlah para sahabat Radio Pelita Kasih yang semakin sehat dan semakin cerdas renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya. Amin.